Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Kembali lagi dengan saya, seluruh pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dan kali ini Sinau Hukum Melek Hukum channel SHMK pada video yang ke-388. Video 380 ulangi, bukan, mohon maaf ini ya, mata sudah mulai tua soalnya kan. 383 bukan 388. Video ke-383 ini membahas pasal 593. Bunyinya demikian: jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 591 yang nilai barangnya tidak lebih dari 500.000 dipidana karena penadaan ringan dengan pidana paling banyak dengan pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta paling banyak. Nah, di sini tidak ada pidana kurungan. Penadaan ringan tidak kurung, hanya diancam pidana denda saja. Kemudian barangnya, objek yang dari hasil tindak pidana tadi, yang diberikan, yang disewakan, yang dijual, yang disimpan, yang disembunyikan, yang digadekan itu tidak lebih dari 500.000. Berarti maksimalnya 500.000. Nah, ini juga kalau yang ini menguntungkan. Kalau ini yang menguntungkan karena nilainya kecil. Kalau sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 itu kan menjadi dikalikan angka 250 perak di KUHP lama dikalikan 10.000, jadi ketemu dengan dikurskan uang saat ini sehingga ketemunya adalah 2.500.000. Nah, kalau 2.500.000 itu cukup besar. Namun kalau ini yang masuk ke piring adalah 500.000, sehingga kalau dipikir-pikir sepeda motor itu kan ada juga sepeda motor yang harganya hanya 2 juta itu kan, sepeda motor dan sebagainya itu hanya kena di piring kalau sesuai dengan SEMA. Tapi kalau yang dengan ini tidak. Kalau dengan ini adalah masuk di pasal 591 penadaan biasa bagi saya, yang maksudnya menurut saya sebutannya penadaan biasa. Nah, namun bagaimana dengan pasal 592 karena itu sebagai kebiasaan dan sebagai mata pencaharian? Nah, ini harus cermat. Walaupun gitu, nilai kerugiannya Rp500.000 atau mungkin di bawah Rp500.000, namun kalau itu adalah dilakukan karena kebiasaan dan atau sebagai mata pencaharian, ya untuk mencari keuntungan dari barang-barang hasil kejahatan itu tidak masuk dalam kategori pasal 593. Tidak masuk dalam kategori penadaan ringan. Sebab apa? Ini bunyinya. Kita cermati lagi. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 591 yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp500.000 dipidana karena penadaan ringan dengan denda paling banyak kategori 2. Jadi kalau karena kebiasaan, walaupun nilai barangnya itu di bawah 500.000, tidak masuk kategori penadaan ringan, tapi masuknya ke 592, yaitu setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi jika terjadi kebiasaan, saya ulangi lagi dan kembali lagi, kalau untuk sebagai mata pencaharian, walaupun nilainya di bawah Rp500.000, ini masuk ke pasal 592 KUHP baru. Bukan masuk ke pasal 593 KUHP baru, yaitu tentang tindak pidana penadaan ringan. Itu yang menurut saya mudah ini ya untuk membedakan ini. Mudah lah untuk membedakan, untuk memahami ini mudah. Saya ulangi sekali lagi, pasal 593, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 591A
hanya 591 yang disebut, 592 tidak disebut. Maka yang sekali lagi, yang pasal 592 walaupun kerugiannya di bawah 500 karena itu kebiasaan dan untuk mata pencaharian maka masuk. Tidak masuk ke penadaan ringan. Saya ulangi lagi ya, jika tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 591 yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp500.000 dipidana karena penadaan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Hanya pidana denda saja, tidak ada pidana penjara. Dan secara otomatis Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 yang mengatur tentang tindak pidana ringan, pencurian ringan, penadaan ringan, perusakan ringan, yang angkanya adalah 2.500, ambyar atau rungkat itu tidak bisa digunakan lagi. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-383 membahas pasal 593 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, ucapan yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan tonton terus, simak video SHMK. Ini sudah mulai detik-detik akhir, kita sudah tinggal kurang berapa ini? 7 sama 24, berarti cuma kurang 31 pasal lagi pembahasannya. Ya, tidak lama lagi selesai dan semoga bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang pertama kali membaca KUHP dari awal sampai akhir, kecuali selain yang membuat gitu kan. Kalau bagian yang membuat legal drafternya jelas lebih dulu dia baca. Kita kan orang-orang umum, orang biasa itu kan, kebanggaan tersendiri kita menyelesaikan membaca belum begitu paham. Untuk supaya paham, tonton berulang-ulang video SHMK, Sinai Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.